Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NIM 2019 A1H094, kelas 4C PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Deskripsi data adalah kegiatan menyajikan data dari data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data merupakan data yang berserakan, tidak beraturan dan sulit dibaca. Agar tersusun dalam bentuk yang teratur dan mudah dibaca, maka dilakukan penyajian data atau penyusunan data. Dengan demikian, penyajian data adalah kegiatan menyusun data yang mentah berserakan menjadi lebih beraturan sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Tujuan penyajian data. Yang pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Kedua, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Bentuk data yang disajikan. Yang pertama, bentuk skor. Data berbentuk skor merupakan data yang hasil pengukuran. Yang kedua, presentase. Data dapat disajikan dalam bentuk presentase. Skor diubah menjadi presentase dengan cara membagi suatu skor dengan total yang mengalihkan 100. Yang ketiga, indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah ke dalam bentuk indeks. Seperti juga penyajian data menggunakan presentase, pengubahan ke dalam angka indeks juga dapat dimaksudkan untuk mengetahui nilai suatu skor di antara keseluruhan data. Macam-macam teknik penyajian data. Setiap penelitian harus dapat menyajikan data telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket, maupun dokumentasi. Yang pertama, tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya, jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Tabel mempunyai beberapa komponen. Di samping adalah contoh tabelnya. Keterangan nomor tabel. Di atas judul tabel terdapat nomor tabel, yaitu 2.1. Bila tabel yang disajikan lebih dari suatu, maka hendaknya diberi nomor agar mudah untuk mencari kembali bila dibutuhkan. Judul tabel. Di samping tabel, di atas tabel dituliskan judul tabel. Judul tabel memuat informasi mengenai data serta tempat dan waktu pengumpulannya. Baris. Tabel tersebut mempunyai baris. Kolom. Tabel di samping mempunyai kolom tahun dan frekuensi penduduk putus SD atau MI. Sel adalah data yang menjadi pertemuan baris dan kolom, yaitu 155, 121, 132, dan 368. Sumber adalah asal dari mana data dikutip. Sumber merupakan pihak yang melakukan pengumpulan data. Jika tabel tidak memuat sumber, berarti data ditabulasi sendiri oleh pembuatan tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain. Yang pertama, tabel baris kolom. Sebagaimana namanya, tabel ini memuat keterangan yang terdiri dari baris dan kolom, yang mempunyai ciri tidak tersendiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Contoh fiktif. B.
Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribu frekuensi adalah tabel yang menyusun distribusi datanya dalam frekuensi. Tabel ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal adalah tabel yang digunakan untuk menyusun distribusi data dalam frekuensi data distribusi yang bersifat tunggal. Contohnya fiktif. Gambarnya terdapat di samping. Tabel distribusi frekuensi bergolong. Tabel distribusi frekuensi bergolong adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam frekuensi dengan distribusi data bergolong. Pergolongan distribusi data dilakukan untuk memudahkan memahami data. Contoh fiktif. Tabel kognitigensi atau tabel faktorial. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri dari dua faktor atau variabel atau lebih dalam suatu perpaduan baris dan kolom. Contohnya fiktif. Selanjutnya itu grafik. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data-data kuantitatif atau numerik yang terkumpul juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam bentuk gambar, sehingga penyajian data dalam bentuk ini terlebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Pembentuan grafik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel di distribusi frekuensi, karena pembuatan grafik itu haruslah didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, pembuatan grafik selalu diawali dengan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Penggambaran data dalam bentuk sebuah grafik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis grafik, tergantung jenis datanya. Bila data yang dikehendak disajikan berupa data nominal, maka penyajian data menggunakan grafik batang, garis, gambar, atau lingkaran. Sedangkan jika data bersifat kontinum, maka penyajian data biasanya menggunakan grafik histogram, poligon, atau kurva. Data nominal. Data nominal merupakan data yang bersifat kategorik. Data yang satu dengan yang lain dapat dipisah-pisah secara tegas. 1. Grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang menggambarkan data menggunakan batang. Batang menunjukkan data dan ketinggiannya menunjukkan frekuensinya. Contoh fiktif. Tabel terdapat di samping. 2. Grafik gambar atau piktogram. Grafik gambar adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan supaya gambar yang disajikan lebih komunikatif. Di dalam bidang koordinasi, XY dinyatakan dalam gambar dengan ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya fiktif. Untuk menyatakan jumlah sederhana buku di perpustakaan pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar buku secara sederhana. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Contohnya terdapat pada tabel di samping. Grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menyajikan data dalam bentuk garis. Biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut bias dari naik
bias turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui grafik dalam grafik. Garis dalam grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah dan yang mendatarkan menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Di samping, yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah kecepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Contohnya fiktif. Perkembangan nilai bahasa Arab dari semester 1 sampai semester 5 tahun ajaran 2011 sampai 2013. Contoh tabel ada di samping. Data kontinum. Berbeda dengan data nominal, data kontinum tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksklusif. Data kontinum bersambung dalam sebuah skala yang bersifat kontinum. Satu grafik histogram merupakan grafik batang yang disusun secara bentuk secara teratur dan berimpitan satu dengan yang lainnya tanpa ruang antaranya. Contoh fiktif. Diketahui nilai ujian bahasa Arab kelas 8 MTS 10 tahun 2008 yang diikuti oleh 65 orang siswa. Contoh tabel terdapat di samping. Grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Poligon juga disebut grafik untuk menggambarkan data dengan menghubungkan titik-titik tengah batang histogram, sehingga sering disebut dengan frekuensi histogram. Contoh fiktif. Diketahui nilai ujian bahasa Arab kelas 8 MTS 10 tahun 2008 yang diikuti oleh 65 orang siswa. Contoh tabel sebagai berikut. Penutup. Jadi kesimpulannya adalah dari uraian penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian data dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih rinci, tetapi tidak bisa cepat diambil kesimpulan. Sedangkan dengan grafik, kesimpulan bisa dengan cepat diambil, tetapi angka-angkanya kurang rinci. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Data mentah yang berserakan ditata dan diatur dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar, sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Demikian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.